Misalkan mau timnas kita lawan Cina, ya gue sampai mati juga pasti belain ini Indonesia patriotisnya karena gue gak ada Cina-Cinanya sama Cindo sekali. Cuman kan gue Indonesia, gak bisa guys. bilang gue gak ada Cina-Cinanya sama sekali. Gak ada yang Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people, sampurasun kumaha damang, selamat datang, selamat bergabung bersama BDT Channel. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reactions kali ini. Apakah menjadi Cindo itu ada keuntungannya, guys? Itu satu persoalan yang sangat menarik dan hari ini kita akan dengar pendapat Cindo sendiri, guys. Dan video yang saya react ini semua daripada TikTok, nanti link daripada video ini saya letak di ruang description buat kawan-kawan semua pertimbangan untuk follow akun TikTok ini, guys. Jadi, kalau ada orang Cindo yang sedang nonton, silahkan komen di ruangan komentar di bawah, guys. Saya mau tahu sebanyak mana ataupun seberapa banyak subscriber atau teman-teman subscriber saya yang Cindo, guys. Oke? Jadi moga kawan-kawan semua yang belum bergabung sudah bergabung dengan channel saya, dan terima kasih untuk yang selalu mendukung dan berkomentar di ruangan komentar di bawah. Saya hargai kawan-kawan semua. Moga kawan-kawan juga berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa buang-buang waktu, guys, mari kita nonton isi kandungan video ini seperti apa. Apa keuntungan menjadi Cindo? Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Beda Tionghoa Indonesia dan Malaysia. Tionghoa Indonesia itu lebih patriotik loh dibanding Malaysia. Wow. Tionghoa Indonesia lebih bangga dibilang orang Indonesia daripada orang China. Kedua, Tionghoa Malaysia biasanya masih bisa berbahasa Mandarin. Biasanya Tionghoa Malaysia di rumah masih menggunakan bahasa Mandarin sehari-hari. Oh, itu betul, Tionghoa guys. Indonesia lebih fasih berbahasa Indonesia. Bahkan banyak yang nggak bisa bahasa Mandarin loh. Yang ketiga, Tionghoa Indonesia udah tidak punya nama China. Tidak ada Biasanya nama namanya China. sudah full Indonesia. Sedangkan orang Malaysia biasa namanya masih Mandarin. Kamu tahu nggak bedanya Tionghoa Indonesia dan Malaysia lagi? Komen ya. Nah, kalau Apakah lo keturunan Chinese Indonesia? Ih, kelihatan banget loh. Yes. nah, masa aku udah dijawab. Terlihat jelas. terlihat jelas. Cindo itu hidupnya enak, banyak duit, dan tinggal nerusin usaha orang tua Wah, aja. iya kak guys. Gue Kalau gak Cindo. setuju sih. Gue disagree sih. Lihatlah saya masih mencari uang demi sesuap nasi. Enggak semua. Perjalanan untuk kayak buat nyokap gue yang imigran dan Nyokap. bokap gue yang merantau dari Medan ke Jakarta gitu nggak gampang sama sekali. Kalau lu lahir di keluarga yang memang berada dan beruntung punya orang tua yang punya usaha dan tinggal dilanjutin, ya of course iya. Kita tahu kita kaum minoritas, jadi Oh, kita kaum minoritas. we know that we have to work kayak twice as hard. Bisa nggak sih kita jadi sama? Cuman muka gua doang yang Cina. Gua tuh Indonesia banget. Misalkan mau timnas kita lawan Cina, ya gue sampai mati juga pasti belain ini Indonesia patriotisnya karena gue gak ada Cina-Cinanya sama Cindo sekali. Cuman kan gue Indonesia, gak bisa guys. bilang gue gak ada Cina-Cinanya sama sekali. Gak ada yang percaya kalau gue bukan orang Cina. Luar biasa guys. Saya kagum dengan Cindo guys. Nama-nama ini umum banget dipakai sama etnis Tionghoa. Cahyadi, Anton, Gunawan, Oh. Cuaca, Wijaya. Dijamin 99% yang pakai etnis Tionghoa nih. Kenapa bisa begini ya? Perbedaan Baru saya orang tahu, Cina guys. dan pribumi ketika belanja di Indomart. Orang Cina, Siap dihitung lagi duit dah. struk belanja dicek-cek apakah transaksi sudah benar. Iyalah betul lah, sebab mau kepastian kan gitu. Jadi saya rasa ini tidak lupa salah nih. bawa kalkulator. Orang Indo, Orang Indo. Wah, jalan terus. struk belanja diremas-remas lalu dibuang. Iya kak guys. Komen di ruangan komentar di bawah. Jadi Cindo apa untungnya sih? Nah, apa Tahu nggak? untungnya jadi Orang Cindo? Cina dan keturunan Cina usianya lebih tua. Kita kalau baru lahir nih, umur kita udah umur 1, bukan umur 0. Katakanlah gue nih ya, kelahiran tahun 99. Harusnya tahun ini kan umur gue 24. Kalau hitung kalender Cina, umur gue udah 25. Pusing nggak lo? Quarter life crisis lo 1 tahun lebih awal. Apa sih faedahnya bikin orang lebih tua setahun? Cindo tapi nggak bisa bahasa Mandarin. Mari kita bahas. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ya. Emangnya kenapa kalau orang Tionghoa di Indonesia nggak bisa bahasa Mandarin? Kita harus tahu orang-orang Tionghoa, orang-orang Cindo seperti saya itu rata-rata bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Malah Indonesia. sebagian besar kita menggunakan bahasa daerah karena kita lebih terbiasa dengan bahasa daerah kita. Ada logat-logat kita sedang, throwback logat. sedikit nih tentang orang Cina mainland yang datang ke Indonesia
Indonesia pada saat itu, sebenarnya bahasa Mandarin pun belum digunakan secara nasional di Cina. Jadi rata-rata kita menggunakan bahasa Hakka, Hokkien, Teochew, Kanton, Hainan, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, pada masa Orde Baru dulu ada upaya sentralisasi budaya yang melarang dan membatasi peraturan perayaan terkait dengan etnis, sehingga bahasa Mandarin dan dialek pun tidak lumrah untuk dipraktekkan. Orang Cindo seperti saya lahir dan besar di Indonesia, jadi saya juga harus belajar bahasa Mandarin dari awal. Oh, belajar begitu. bahasa Mandarin itu susah banget karena setiap penekanan suara punya arti yang berbeda. Nah, itu alasan kenapa sampai sekarang Cindo banyak yang belum bisa bahasa Mandarin. Follow saya ya untuk tahu tentang budaya Cindo lainnya. Bagus juga dia punya penjelasan bagus guys. Jadi itulah. Jadi kalau menurut saya beruntung atau tidak menjadi Cindo itu berpihak apa nih? Itu terpulang pada masing-masing. Tapi sebenarnya macam mana pun tetap tidak bisa atau tidak boleh melupakan asal-usul gitu. Tetapi memang saya kagum, sangat kagum dengan Cindo yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin saya boleh katakan mereka lebih bersifat patriotis daripada yang di Malaysia ini sendiri. Sangat ketara guys. Bukti dia mereka berbahasa Indonesia 100% guys. Bahkan belajar bahasa Mandarin saja pun dari nol, dari kosong. Dan itulah bagi saya satu struggle yang mereka hadapi. Yang satu lagi label yang diberikan kepada Cindo itu saya rasa sentiasalah, di mana-mana pasti akan ada lah yang bawa Cindo itu pasti kaya gitu, pasti berada gitu, pasti orang senang kan. Tapi kita tidak tahu golongan minoritas seperti mereka gitu kan juga ada kesusahan sendiri gitu. Jadi itulah semua. Tapi di Indonesia apa yang saya lihat kan semua sama rata, semua ada peluang untuk diberi peluang yang sama lah gitu. Mungkin kalau saya tidak tahu kawan-kawan bisa kasih tahu lagi kan. Jadi itu pendapat saya pribadi sejalan kan. Jadi kalau kalian ada sebarang pendapat lagi silakan komen di ruang komentar di bawah guys ya. Sampai di sini dulu video saya sendiri yang saya react ini, dan itulah pendapat saya jujur, dan moga-moga ada kawan-kawan yang bisa memberikan pencerahan yang lebih bagus kepada saya guys, oke? Jadi sampai di sini dulu, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.